panitia nggak enak. Wong tulisannya adalah santunan anak yatim yatim piatu, masa duafanya diikut sertakan wong orang tuanya lengkap, bapak ibunya masih hidup. Karena di banner itu sebagai acuan bahwa santunannya cuma anak yatim yatim piatu, sehingga duafanya sama sekali nggak tersentuh. Padahal kalau bulan Muharram ini kan Masya Allah, musolanya bikin santunan, masjidnya bikin santunan, majelis taklim saja dari Al-Harokah berapa gabungan majelis taklim santunan semua. Tapi terkadang maaf punten, malah doanya itu nggak terpikirkan. Karena memang nggak setiap yatim itu miskin, maka harus ada perhatian lebih dari kita. Mungkin beberapa kesempatan dari tadi seperti contoh simbolis, sebenarnya banyak juga anak yatim yang disantuni. Secara psikis mental, maaf kalau anak-anak yatim yang dijejer di panggung, memang sepindah yang pertama buat meningkatkan rasa semangat kita yang mampu ngasih sodakuan sama anak yatim. Tapi di mental psikis yang lain juga perlu diperhatikan bahwa terkadang ada anak yatim yang naik ke panggung itu ada rasa malu, punten ya maaf ya Bu ya. Karena memang pernah kejadian juga anak yatim masih SD tuh, tapi badannya bongsor. Pas lagi naik ke panggung tiba-tiba ada ibu-ibu nyeletuk begini, lah udah bujang masih nerima santunan gitu Bu. Akhirnya si anak yatim ini tersinggung. Akhirnya pas ketika santunan lagi dia nggak mau naik ke panggung. Jadi mungkin dari beberapa kesempatan besok ketika kita santunan, justru dari panitia majelis ta'limnya kita datang langsung tuh ke rumahnya anak yatim. Kita cek malah sekaligus kondisi bagaimana keadaan hidupnya si anak yatim. Memang sisi positifnya ketika santunan anak yatim yatim piatu dijejer, niatnya adalah supaya panitia itu paling ngasih tahu, ini loh kami yang dititipi amanah oleh masyarakat, kita sampaikan sesuai dengan amanah langsung kepada anak yatimnya. Tapi mungkin dalam kesempatan yang lain secara simbolis saja malah justru kita bisa datang langsung ke rumahnya si anak yatim. Soalnya pernah Bu, saya berangkat ke rumahnya anak yatim, sama sekali saya nggak bawa kamera ataupun video ataupun apa, saya kurang suka kalau pribadi sampai di shooting. Mungkin kalau gabungan majelis taklim malah harus karena untuk tanda bukti. Tapi saya ngasih tahu sama orang tua ya juga enggak, ngasih tahu sama saudara juga enggak. Malah saya lewat jalur pintu belakang rumah, lewat karangan bahasa orang Cilacap. Lewat karangan supaya nggak ketahuan tetangga. Soalnya kalau ketahuan tetangga malah tetangga juga ikut minta disantunin. Saya ini niatnya ketemu anak yatim, sehingga ketika semua anak yatim saya sama ratakan Bu, ya tas, ya boneka, ya amplopnya, juga peralatan sekolahnya, saya karena sayang niatnya sama anak yatim. Salah satu anak yatim ibunya bilang begini, mumpuni saya memang janda, tapi janda bukan sembarang janda. Saya memang janda tapi sanggup saya ngempani anak saya sendiri. Begitu dia ngucap. Duh, saya kaget. Padahal saya itu ngasih barang-barang sama anak yatim. Gak ada niatan saya menghina. Tapi saya juga gak tersinggung. Tapi saya introspeksi diri. Wah, salah ini saya. Salah saya. Kenapa? Mungkin seorang janda sebatang diri, sebatang kara, seorang diri jadi bapak plus jadi ibu, ngempani anak-anak yatim. Terkadang di hidup yang serba canggih dan modern ini susah banget yang namanya cari duit, sehingga terkadang malah dikasih malah tersinggung, mungkin seperti itu. Tapi nggak apa-apa, saya hormati dari prinsipnya seorang janda itu, karena di dalam hadis riwayat Abu Dawud dijelaskan kelak di akhirat yang berhak membuka pintu surga adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Kanjeng Nabi baru buka pintunya itu surga, baru melompong buka sedikit, ada yang belodos. What is ambelodos? Musel.
nyalip